Selamat datang di video kami tentang 20 pelajaran Stoikisme untuk tetap tenang di segala situasi. Stoikisme adalah filosofi kuno yang berasal dari Yunani dan Roma yang bertujuan untuk membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan seperti sekarang, mempelajari cara untuk tetap tenang sangatlah penting. Stoikisme mengajarkan bahwa banyak hal dalam hidup berada di luar kendali kita, tetapi reaksi kita terhadap hal-hal tersebut adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme, kita dapat mengembangkan ketenangan batin, kekuatan mental, dan kemampuan untuk menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin. Dalam video ini, kami akan membahas 20 pelajaran Stoikisme yang bisa membantu Anda tetap tenang di segala situasi. Setiap pelajaran didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis yang telah teruji oleh waktu dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai perjalanan ini menuju ketenangan dan kebijaksanaan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pelajaran Stoikisme untuk tetap tenang di segala situasi yang pertama, yaitu adalah mengendalikan pikiran negatif. Mengendalikan pikiran negatif adalah langkah pertama menuju ketenangan batin. Stoikisme mengajarkan bahwa pikiran kita adalah sumber utama kebahagiaan atau penderitaan kita. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari cara mengendalikan pikiran negatif dan menggantinya dengan pikiran yang lebih positif dan konstruktif. Salah satu cara untuk mengendalikan pikiran negatif adalah dengan praktik praemeditatio malorum, atau meditasi tentang kemungkinan buruk. Dengan membayangkan berbagai skenario buruk yang mungkin terjadi, kita bisa mempersiapkan diri secara mental dan mengurangi dampak emosional dari kejadian buruk tersebut. Selain itu, penting untuk mengenali dan menantang pikiran negatif saat mereka muncul. Misalnya, jika Anda merasa cemas tentang sesuatu, coba tanyakan pada diri sendiri apakah kekhawatiran tersebut benar-benar beralasan atau hanya hasil dari overthinking. Dengan mempertanyakan pikiran negatif, Anda bisa mengurangi kekuasaan mereka atas diri Anda. Mengembangkan kebiasaan berpikir positif juga bisa membantu. Fokuslah pada hal-hal baik dalam hidup Anda dan syukuri apa yang Anda miliki. Ketika Anda merasa terpuruk, coba ingatkan diri Anda tentang semua pencapaian dan hal-hal baik yang telah Anda alami. Terakhir, meditasi dan praktik mindfulness dapat membantu Anda menjadi lebih sadar akan pikiran Anda dan lebih mampu mengendalikan respons emosional Anda. Dengan melatih pikiran Anda untuk tetap tenang dan terfokus, Anda bisa mengatasi pikiran negatif dengan lebih efektif. Kemudian, pelajaran Stoikisme untuk tetap tenang di segala situasi yang kedua adalah latihan meditasi Stoik. Meditasi Stoik adalah teknik yang digunakan oleh para filsuf Stoik untuk mencapai ketenangan batin dan kebijaksanaan. Berbeda dengan meditasi biasa yang sering berfokus pada pernapasan dan relaksasi, meditasi Stoik lebih berfokus pada refleksi dan introspeksi. Salah satu bentuk meditasi Stoik yang paling terkenal adalah meditasi pagi, di mana Anda memulai hari dengan merenungkan nilai-nilai Stoik dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Misalnya, Anda bisa merenungkan tentang kesabaran, keberanian, dan kebijaksanaan yang ingin Anda terapkan dalam aktivitas sehari-hari. Selain meditasi pagi, ada juga meditasi malam, di mana Anda merefleksikan hari Anda dan mengevaluasi bagaimana Anda telah mengaplikasikan prinsip-prinsip Stoikisme. Tanyakan pada diri sendiri apakah Anda telah menghadapi situasi dengan kebijaksanaan dan ketenangan, dan apa yang bisa Anda lakukan untuk menjadi lebih baik di masa depan. Meditasi Stoik juga sering melibatkan penulisan jurnal, di mana Anda bisa mencatat pemikiran dan refleksi Anda tentang berbagai situasi yang Anda hadapi. Dengan menulis, Anda bisa lebih memahami diri sendiri dan mengembangkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana menerapkan Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, penting untuk mempraktikkan meditasi Stoik secara konsisten. Seperti halnya keterampilan lainnya, meditasi memerlukan latihan dan kesabaran.
Dengan praktik yang konsisten, Anda bisa mengembangkan ketenangan batin yang lebih dalam dan kemampuan untuk menghadapi segala situasi dengan kepala dingin. Kemudian, pelajaran stoikisme untuk tetap tenang di segala situasi. Yang ketiga adalah menghadapi situasi sulit dengan tenang. Menghadapi situasi sulit dengan tenang adalah salah satu keterampilan utama yang diajarkan oleh stoikisme. Dalam hidup, kita sering menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang bisa memicu stres dan kecemasan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita bisa menghadapi situasi ini dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Salah satu prinsip dasar stoikisme adalah menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Daripada khawatir tentang hal-hal tersebut, fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan. Misalnya, Anda tidak bisa mengendalikan cuaca atau perilaku orang lain, tetapi Anda bisa mengendalikan reaksi dan respon Anda terhadap situasi tersebut. Selain itu, penting untuk menjaga perspektif yang seimbang. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Alih-alih melihat situasi sulit sebagai hambatan, coba lihat mereka sebagai peluang untuk mengembangkan keterampilan baru dan menjadi lebih kuat. Menggunakan teknik pernapasan dalam dan mindfulness juga bisa membantu Anda tetap tenang dalam situasi sulit. Ketika Anda merasa cemas atau stres, ambil beberapa napas dalam-dalam dan fokus pada pernapasan Anda. Ini bisa membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi ketegangan. Terakhir, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat Anda. Berbagi perasaan dan kekhawatiran dengan teman atau keluarga bisa membantu Anda merasa lebih tenang dan mendapatkan perspektif baru tentang situasi yang Anda hadapi. Ingatlah bahwa Anda tidak sendirian, dan ada banyak sumber daya yang bisa membantu Anda menghadapi tantangan hidup. Kemudian, pelajaran stoikisme untuk tetap tenang di segala situasi. Yang keempat adalah mengendalikan emosi marah dan rasa frustrasi. Marah dan rasa frustrasi adalah emosi alami yang sering kali kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jika dibiarkan tanpa kontrol, emosi ini dapat merusak hubungan, pekerjaan, dan kesehatan mental kita. Stoikisme mengajarkan kita cara mengendalikan emosi marah dan rasa frustrasi sehingga kita dapat merespons situasi dengan bijaksana. Salah satu cara untuk mengendalikan emosi marah adalah dengan mengenali pemicunya. Ketika Anda merasakan amarah mulai muncul, coba pahami apa yang memicunya. Apakah itu karena harapan yang tidak terpenuhi, ketidakadilan, atau mungkin kekhawatiran? Dengan memahami penyebabnya, Anda bisa lebih mudah mengatasinya. Teknik pernapasan dalam dan mindfulness juga sangat efektif dalam meredakan emosi marah. Saat Anda merasa marah, cobalah untuk menarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Fokus pada pernapasan Anda bisa membantu menenangkan sistem saraf dan menurunkan tingkat stres. Ini memungkinkan Anda berpikir lebih jernih dan menghindari tindakan impulsif. Selain itu, penting untuk melatih empati dan pengertian terhadap orang lain. Coba lihat situasi dari perspektif orang lain dan tanyakan pada diri sendiri bagaimana Anda akan merasa jika berada di posisi mereka. Dengan mengembangkan empati, Anda bisa merespons situasi dengan lebih bijaksana dan mengurangi rasa marah. Terakhir, praktikkan refleksi diri dan evaluasi setelah situasi yang memicu kemarahan. Tanyakan pada diri sendiri apakah ada cara yang lebih baik untuk merespons dan apa yang bisa Anda pelajari dari pengalaman tersebut. Dengan melakukan refleksi diri, Anda bisa terus memperbaiki diri dan mengendalikan emosi marah dengan lebih baik. Kemudian, pelajaran stoikisme untuk tetap tenang di segala situasi. Yang kelima adalah menerima hal yang tidak bisa dikontrol. Salah satu prinsip utama stoikisme adalah menerima hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Dalam hidup, ada banyak hal yang berada di luar kendali kita, seperti cuaca, tindakan orang lain, dan kejadian tak terduga. Dengan menerima hal-hal ini, kita bisa mengurangi stres dan kecemasan serta menjaga ketenangan batin. Langkah pertama untuk menerima hal yang tidak bisa dikontrol adalah dengan memahami perbedaan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Fokuslah pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan, seperti reaksi dan tindakan Anda sendiri.
daripada khawatir tentang hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Stoikisme mengajarkan pentingnya amor fati, atau mencintai takdir. Ini berarti menerima semua yang terjadi dalam hidup, baik itu positif maupun negatif, sebagai bagian dari perjalanan kita. Dengan mencintai takdir, kita bisa melihat setiap pengalaman sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Selain itu, penting untuk mengembangkan sikap bersyukur. Fokuslah pada hal-hal baik yang ada dalam hidup Anda dan hargai setiap momen. Dengan bersyukur, Anda bisa mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak bisa dikontrol dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Terakhir, latihan mindfulness dan meditasi bisa membantu Anda menerima hal yang tidak bisa dikontrol. Dengan melatih mindfulness, Anda bisa menjadi lebih sadar akan pikiran dan emosi Anda, serta belajar untuk menerima mereka tanpa penilaian. Ini memungkinkan Anda untuk menjaga ketenangan batin dan menghadapi situasi dengan lebih bijaksana. Kemudian pelajaran stoikisme untuk tetap tenang di segala situasi yang keenam adalah menjaga perspektif yang seimbang. Menjaga perspektif yang seimbang adalah kunci untuk tetap tenang dalam segala situasi. Stoikisme mengajarkan bahwa kita seringkali merespon situasi berdasarkan persepsi kita, bukan kenyataan objektif. Dengan menjaga perspektif yang seimbang, kita bisa melihat situasi dengan lebih jelas dan merespons dengan bijaksana. Salah satu cara untuk menjaga perspektif yang seimbang adalah dengan mempraktikkan dikotomi of control, yaitu membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Fokuslah pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan dan lepaskan kekhawatiran tentang hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Selain itu, penting untuk melatih empati dan pengertian terhadap orang lain. Coba lihat situasi dari perspektif orang lain dan tanyakan pada diri sendiri bagaimana mereka mungkin merasakan atau mengalami hal tersebut. Dengan mengembangkan empati, Anda bisa merespon situasi dengan lebih bijaksana dan menjaga perspektif yang seimbang. Praktikkan refleksi diri dan evaluasi secara rutin. Tanyakan pada diri sendiri apakah ada cara yang lebih baik untuk merespon situasi dan apa yang bisa Anda pelajari dari pengalaman tersebut. Dengan melakukan refleksi diri, Anda bisa terus memperbaiki diri dan menjaga perspektif yang seimbang. Terakhir, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat Anda. Berbagi perasaan dan kekhawatiran dengan teman atau keluarga bisa membantu Anda mendapatkan perspektif baru tentang situasi yang Anda hadapi. Ingatlah bahwa Anda tidak sendirian, dan ada banyak sumber daya yang bisa membantu Anda menjaga perspektif yang seimbang. Kemudian, pelajaran stoikisme untuk tetap tenang di segala situasi yang ketujuh adalah mengembangkan kebiasaan berpikir positif. Mengembangkan kebiasaan berpikir positif adalah salah satu cara terbaik untuk tetap tenang dalam segala situasi. Stoikisme mengajarkan bahwa pikiran kita adalah sumber utama kebahagiaan atau penderitaan kita. Dengan mengembangkan kebiasaan berpikir positif, kita bisa melihat situasi dengan lebih optimis dan merespons dengan bijaksana. Salah satu cara untuk mengembangkan kebiasaan berpikir positif adalah dengan fokus pada hal-hal baik dalam hidup Anda. Setiap hari luangkan waktu untuk merenungkan dan mencatat hal-hal yang Anda syukuri. Ini bisa membantu Anda melihat sisi positif dari setiap situasi dan mengurangi stres. Selain itu, penting untuk menantang pikiran negatif saat mereka muncul. Misalnya, jika Anda merasa cemas atau khawatir tentang sesuatu, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah kekhawatiran tersebut benar-benar beralasan atau hanya hasil dari overthinking. Dengan mempertanyakan pikiran negatif, Anda bisa mengurangi kekuasaan mereka atas diri Anda. Praktikkan afirmasi positif secara rutin. Ucapkan afirmasi positif kepada diri sendiri, seperti saya bisa menghadapi ini atau saya mampu mengatasi tantangan ini. Afirmasi positif bisa membantu mengubah pola pikir Anda dan meningkatkan rasa percaya diri. Terakhir, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung dan positif. Lingkungan sosial yang positif bisa mempengaruhi cara berpikir Anda dan membantu Anda mengembangkan kebiasaan berpikir positif.
Carilah teman-teman yang mendukung dan berbagi nilai-nilai yang sama, dan hindari orang-orang yang cenderung negatif atau pesimis. Kemudian pelajaran stoikisme untuk tetap tenang di segala situasi yang ke-8 adalah mengatasi ketakutan dan kecemasan. Ketakutan dan kecemasan adalah emosi alami yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Namun jika dibiarkan, emosi ini bisa mengganggu kesejahteraan kita. Stoikisme menawarkan berbagai cara untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Salah satu cara untuk mengatasi ketakutan adalah dengan praktik praemeditatio malorum, atau meditasi tentang kemungkinan buruk. Dengan membayangkan berbagai skenario buruk yang mungkin terjadi, kita bisa mempersiapkan diri secara mental dan mengurangi dampak emosional dari kejadian buruk tersebut. Selain itu, penting untuk memahami bahwa banyak ketakutan dan kecemasan kita berasal dari ketidakpastian dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dengan menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, kita bisa mengurangi rasa cemas dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Teknik pernapasan dalam dan mindfulness juga sangat efektif dalam mengatasi ketakutan dan kecemasan. Saat Anda merasa cemas, cobalah untuk menarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Fokus pada pernapasan Anda bisa membantu menenangkan sistem syaraf dan mengurangi ketegangan. Terakhir, ingatlah untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat Anda. Berbagi perasaan dan kekhawatiran dengan teman atau keluarga bisa membantu Anda merasa lebih tenang dan mendapatkan perspektif baru tentang situasi yang Anda hadapi. Anda tidak sendirian, dan ada banyak sumber daya yang bisa membantu Anda mengatasi ketakutan dan kecemasan. Kemudian pelajaran stoikisme untuk tetap tenang di segala situasi yang ke-9 adalah melatih kesabaran dalam situasi menantang. Kesabaran adalah salah satu kebajikan utama yang diajarkan oleh stoikisme. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada situasi yang menguji kesabaran kita, baik itu antrian panjang, kemacetan lalu lintas, atau tantangan besar dalam pekerjaan. Melatih kesabaran bisa membantu kita merespon situasi dengan lebih bijaksana dan tenang. Salah satu cara untuk melatih kesabaran adalah dengan menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Daripada merasa frustrasi tentang hal-hal yang tidak bisa kita ubah, fokuslah pada bagaimana kita bisa merespon situasi tersebut dengan bijaksana. Selain itu, penting untuk mengembangkan kemampuan untuk menunda kepuasan. Dalam dunia yang serba instan, belajar untuk menunggu dan menghargai proses bisa membantu kita menjadi lebih sabar. Cobalah untuk menikmati setiap langkah dari proses yang Anda jalani, daripada harus fokus pada hasil akhir. Teknik pernapasan juga sangat efektif dalam melatih kesabaran. Saat Anda merasa tidak sabar, cobalah untuk menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan fokus pada pernapasan Anda. Ini bisa membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi ketegangan. Terakhir, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Alih-alih melihat situasi menantang sebagai hambatan, coba lihat mereka sebagai peluang untuk mengembangkan keterampilan baru dan menjadi lebih kuat. Dengan sikap ini, Anda bisa melatih kesabaran dengan lebih efektif. Kemudian pelajaran stoikisme untuk tetap tenang di segala situasi yang ke-10 adalah mengelola stres dengan teknik stoikisme. Stres adalah bagian dari kehidupan modern yang seringkali tidak bisa dihindari. Namun stoikisme menawarkan berbagai teknik untuk mengelola stres dan menjaga ketenangan batin. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip stoikisme, kita bisa menghadapi stres dengan lebih bijaksana. Salah satu cara untuk mengelola stres adalah dengan memahami perbedaan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Fokuslah pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan, seperti reaksi dan tindakan Anda sendiri, daripada khawatir tentang hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Selain itu, praktikkan teknik pernapasan dalam dan mindfulness. Saat Anda merasa stres, cobalah untuk menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan fokus pada pernapasan Anda. Ini bisa membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi ketegangan. Mengembangkan kebiasaan berpikir positif juga bisa membantu mengelola stres.
Fokuslah pada hal-hal baik dalam hidup Anda dan syukuri apa yang Anda miliki. Ketika Anda merasa down, coba ingatkan diri Anda tentang semua pencapaian dan hal-hal baik yang telah Anda alami. Terakhir, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat Anda. Berbagi perasaan dan kekhawatiran dengan teman atau keluarga bisa membantu Anda merasa lebih tenang dan mendapatkan perspektif baru tentang situasi yang Anda hadapi. Ingatlah bahwa Anda tidak sendirian dan ada banyak sumber daya yang bisa membantu Anda mengelola stres. Kemudian, pelajaran stoikisme untuk tetap tenang di segala situasi yang ke-11 adalah mempraktikkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Stoikisme menekankan pentingnya mempraktikkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Kebajikan adalah kualitas moral yang baik dan merupakan dasar dari kehidupan yang baik menurut filosofi stoikisme. Dengan mempraktikkan kebajikan, kita bisa hidup dengan integritas dan ketenangan batin. Salah satu cara untuk mempraktikkan kebajikan adalah dengan berperilaku adil. Perlakukan semua orang dengan hormat dan adil, tanpa memandang latar belakang mereka. Ini termasuk menghindari prasangka dan diskriminasi, serta memperlakukan orang lain dengan empati dan pengertian. Selain itu, penting untuk menunjukkan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Keberanian bukan hanya tentang menghadapi bahaya fisik, tetapi juga tentang mengambil tindakan yang benar meskipun sulit atau tidak populer. Dengan menunjukkan keberanian, kita bisa hidup dengan integritas dan menjaga ketenangan batin. Praktikkan juga kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Pertimbangkan dengan hati-hati semua aspek dari situasi sebelum membuat keputusan, dan selalu cari jalan yang paling bijaksana. Kebijaksanaan membantu kita membuat keputusan yang benar dan menghindari kesalahan yang bisa merusak ketenangan batin kita. Terakhir, kembangkan sikap rendah hati. Rendah hati berarti mengakui bahwa kita tidak selalu tahu segalanya dan terbuka untuk pelajaran dari orang lain. Dengan sikap rendah hati, kita bisa terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian pelajaran stoikisme untuk tetap tenang di segala situasi yang ke-12 adalah menghargai setiap momen hidup. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen hidup, baik yang besar maupun kecil. Dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita seringkali terburu-buru dan lupa menikmati saat-saat sederhana. Dengan menghargai setiap momen, kita bisa menemukan kebahagiaan dan ketenangan batin. Salah satu cara untuk menghargai setiap momen adalah dengan praktik mindfulness. Mindfulness adalah keadaan sadar penuh terhadap apa yang terjadi saat ini, tanpa penilaian. Dengan berlatih mindfulness, kita bisa lebih menikmati momen-momen kecil dalam hidup, seperti menikmati secangkir kopi atau berjalan-jalan di taman. Selain itu, penting untuk menghindari kebiasaan terlalu banyak berpikir tentang masa depan atau masa lalu. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada saat ini dan menghindari kekhawatiran yang tidak perlu. Dengan hidup di masa sekarang, kita bisa mengurangi stres dan kecemasan serta menikmati hidup dengan lebih penuh. Bersyukur juga merupakan cara yang baik untuk menghargai setiap momen hidup. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan hal-hal yang Anda syukuri. Ini bisa membantu Anda melihat sisi positif dari setiap situasi dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Terakhir, praktikkan seni memperlambat. Dalam dunia yang serba cepat ini, cobalah untuk mengambil jeda dan menikmati momen-momen tenang. Dengan memperlambat, kita bisa lebih menikmati hidup dan menemukan ketenangan batin. Kemudian pelajaran stoikisme untuk tetap tenang di segala situasi yang ke-13 adalah mengambil pelajaran dari kegagalan. Kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan yang seringkali sulit dihadapi. Namun stoikisme mengajarkan bahwa setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan mengambil pelajaran dari kegagalan, kita bisa menjadi lebih kuat dan bijaksana. Salah satu cara untuk mengambil pelajaran dari kegagalan adalah dengan refleksi diri. Setelah mengalami kegagalan, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang telah terjadi dan apa yang bisa Anda pelajari dari pengalaman tersebut. Tanyakan pada diri sendiri apa yang bisa Anda lakukan berbeda di masa depan. Selain itu, penting untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran.
Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengembangkan keterampilan baru. Alih-alih merasa putus asa, cobalah untuk melihat kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya menerima tanggung jawab atas tindakan kita. Daripada menyalahkan orang lain atau keadaan, akui kesalahan Anda dan fokus pada bagaimana Anda bisa memperbaikinya. Dengan sikap ini, Anda bisa tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Terakhir, penting untuk memiliki sikap positif terhadap kegagalan. Ingatlah bahwa setiap orang mengalami kegagalan dan itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Dengan menerima kegagalan sebagai bagian dari proses, kita bisa tetap tenang dan terus bergerak maju. Kemudian pelajaran stoikisme untuk tetap tenang di segala situasi yang ke-14 adalah mengembangkan rasa syukur. Rasa syukur adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan batin menurut stoikisme. Dengan mengembangkan rasa syukur, kita bisa melihat sisi positif dari setiap situasi dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Salah satu cara untuk mengembangkan rasa syukur adalah dengan merenungkan hal-hal yang Anda syukuri setiap hari. Luangkan waktu untuk mencatat hal-hal baik yang telah terjadi dan ucapkan terima kasih untuk mereka. Ini bisa membantu Anda melihat sisi positif dari kehidupan dan mengurangi stres. Selain itu, penting untuk menghargai orang-orang di sekitar Anda. Ucapkan terima kasih kepada teman, keluarga, dan rekan kerja yang telah membantu Anda. Dengan menunjukkan apresiasi, Anda bisa memperkuat hubungan dan meningkatkan kesejahteraan Anda. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya menghargai momen-momen sederhana dalam hidup. Misalnya menikmati secangkir kopi di pagi hari, berjalan-jalan di taman, atau merenung di senja hari. Dengan menghargai momen-momen ini, kita bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Terakhir, praktikkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membantu orang lain dan menunjukkan kebaikan, Anda bisa mengembangkan rasa syukur dan menemukan kebahagiaan dalam memberi. Ingatlah bahwa setiap tindakan baik sekecil apapun bisa membuat perbedaan besar. Kemudian pelajaran stoikisme untuk tetap tenang di segala situasi yang ke-15 adalah membangun ketenangan batin melalui kebijaksanaan. Ketenangan batin adalah tujuan utama dari praktik stoikisme. Dengan mengembangkan kebijaksanaan, kita bisa mencapai ketenangan batin dan menghadapi segala situasi dengan kepala dingin. Kebijaksanaan membantu kita membuat keputusan yang bijaksana dan menghindari kesalahan yang bisa merusak ketenangan batin kita. Salah satu cara untuk membangun ketenangan batin adalah dengan merenungkan nilai-nilai stoik setiap hari. Luangkan waktu untuk merenungkan kebijaksanaan para filsuf stoik dan bagaimana Anda bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa membantu Anda menjaga perspektif yang seimbang dan tetap tenang dalam segala situasi. Selain itu, penting untuk mengembangkan kemampuan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dengan menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, kita bisa mengurangi stres dan menjaga ketenangan batin. Praktikkan refleksi diri secara rutin. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada cara yang lebih baik untuk merespons situasi dan apa yang bisa Anda pelajari dari pengalaman tersebut. Dengan melakukan refleksi diri, kita bisa terus memperbaiki diri dan menjaga ketenangan batin. Terakhir, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat Anda. Berbagi perasaan dan kekhawatiran dengan teman atau keluarga bisa membantu Anda merasa lebih tenang dan mendapatkan perspektif baru tentang situasi yang Anda hadapi. Ingatlah bahwa Anda tidak sendirian, dan ada banyak sumber daya yang bisa membantu Anda menjaga ketenangan batin. Kemudian, pelajaran stoikisme untuk tetap tenang dalam segala situasi yang ke-16 adalah memahami dan menghadapi kesulitan dengan kepala dingin. Kesulitan adalah bagian alami dari kehidupan yang seringkali tidak bisa dihindari. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan memahami dan menghadapi kesulitan dengan kepala dingin, kita bisa menjadi lebih kuat dan bijaksana. Salah satu cara untuk menghadapi kesulitan adalah dengan melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup.
Alih-alih merasa putus asa, cobalah untuk melihat kesulitan sebagai peluang untuk mengembangkan keterampilan baru dan menjadi lebih kuat. Selain itu, penting untuk menjaga perspektif yang seimbang. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Alih-alih melihat situasi sulit sebagai hambatan, coba lihat mereka sebagai peluang untuk berkembang. Teknik pernapasan dalam dan mindfulness juga sangat efektif dalam menghadapi kesulitan. Saat Anda merasa cemas atau stres, cobalah untuk menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan fokus pada pernapasan Anda. Ini bisa membantu menenangkan sistem syaraf dan mengurangi ketegangan. Terakhir, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat Anda. Berbagi perasaan dan kekhawatiran dengan teman atau keluarga bisa membantu Anda merasa lebih tenang dan mendapatkan perspektif baru tentang situasi yang Anda hadapi. Ingatlah bahwa Anda tidak sendirian, dan ada banyak sumber daya yang bisa membantu Anda menghadapi kesulitan dengan kepala dingin. Kemudian pelajaran stoikisme untuk tetap tenang di segala situasi yang ke-17 adalah meningkatkan empati dan pengertian terhadap orang lain. Empati dan pengertian adalah aspek penting dalam stoikisme yang membantu kita menjaga hubungan baik dengan orang lain dan menghadapi situasi dengan tenang. Dengan mengembangkan empati, kita bisa memahami perasaan dan perspektif orang lain, serta merespons situasi dengan lebih bijaksana dan penuh pengertian. Salah satu cara untuk meningkatkan empati adalah dengan aktif mendengarkan. Ketika berbicara dengan orang lain, berikan perhatian penuh dan cobalah untuk benar-benar memahami apa yang mereka katakan. Hindari menginterupsi dan biarkan mereka menyelesaikan pembicaraan sebelum Anda merespons. Selain itu, penting untuk melatih empati dan mencoba melihat situasi dari perspektif orang lain. Tanyakan pada diri sendiri bagaimana Anda akan merasa jika berada di posisi mereka dan apa yang mungkin mereka alami. Dengan melakukan ini, Anda bisa merespons dengan lebih bijaksana dan penuh pengertian. Mengembangkan kebiasaan berpikir positif tentang orang lain juga bisa membantu meningkatkan empati. Fokuslah pada kualitas positif dan kelebihan orang lain, daripada mencari-cari kesalahan atau kekurangan. Dengan sikap ini, Anda bisa memperkuat hubungan dan meningkatkan rasa saling pengertian. Terakhir, jangan ragu untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan jika Anda telah menyakiti perasaan orang lain. Mengakui kesalahan dan meminta maaf menunjukkan bahwa Anda peduli terhadap perasaan orang lain dan berkomitmen untuk menjaga hubungan yang baik. Ini bisa membantu memperkuat ikatan dan meningkatkan empati. Kemudian pelajaran stoikisme untuk tetap tenang di segala situasi yang ke-18 adalah menjaga keseimbangan hidup dengan stoikisme. Menjaga keseimbangan hidup adalah salah satu prinsip utama stoikisme yang membantu kita mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan. Dengan menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan waktu untuk diri sendiri, kita bisa mengurangi stres dan mencapai kehidupan yang lebih harmonis. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan hidup adalah dengan mengatur waktu dengan bijaksana. Buatlah jadwal yang seimbang antara waktu untuk bekerja, beristirahat, dan melakukan aktivitas yang Anda nikmati. Jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri dan mengisi ulang energi. Selain itu, penting untuk menetapkan batasan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Hindari membawa pekerjaan ke rumah atau bekerja di luar jam kerja. Dengan menetapkan batasan ini, Anda bisa lebih fokus pada keluarga dan aktivitas pribadi, serta menjaga keseimbangan hidup. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya kesederhanaan dan hidup dalam batas kemampuan. Hindari godaan untuk terus-menerus mengejar materi atau status, dan fokuslah pada apa yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Dengan sikap ini, Anda bisa mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan menjaga keseimbangan hidup. Terakhir, praktikkan refleksi diri secara rutin untuk mengevaluasi keseimbangan hidup Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada aspek kehidupan yang perlu Anda perbaiki atau lebih perhatikan. Dengan melakukan refleksi diri, Anda bisa terus memperbaiki diri dan mencapai kehidupan yang lebih seimbang.
Kemudian pelajaran stoikisme untuk tetap tenang di segala situasi. Yang ke-19 adalah manfaat jangka panjang stoikisme dalam kehidupan. Stoikisme adalah filosofi kuno yang telah terbukti membantu banyak orang mencapai ketenangan batin, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip stoikisme, kita bisa menghadapi segala situasi dengan kepala dingin dan menemukan kedamaian dalam hidup sehari-hari. Manfaat jangka panjang dari mempraktikkan stoikisme meliputi kemampuan untuk mengendalikan emosi, mengatasi ketakutan dan kecemasan, serta menjaga perspektif yang seimbang. Dengan sikap ini, kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana dan tetap tenang dalam segala situasi. Selain itu, stoikisme juga membantu kita mengembangkan rasa syukur, empati, dan pengertian terhadap orang lain. Dengan menunjukkan kebaikan dan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memperkuat hubungan dan menemukan kebahagiaan yang lebih dalam. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya menerima hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dengan sikap ini, kita bisa mengurangi stres dan menemukan ketenangan batin yang lebih dalam. Terakhir, praktikkan stoikisme secara konsisten untuk mencapai manfaat jangka panjang. Seperti halnya keterampilan lainnya, mempraktikkan stoikisme memerlukan latihan dan kesabaran. Dengan praktik yang konsisten, kita bisa mencapai kehidupan yang lebih tenang, bijaksana, dan bahagia. Kemudian, pelajaran stoikisme untuk tetap tenang di segala situasi. Yang terakhir atau yang ke-20 adalah mengembangkan ketahanan mental. Ketahanan mental adalah kemampuan untuk tetap tegar dan kuat dalam menghadapi tantangan dan tekanan hidup. Stoikisme memberikan berbagai alat dan teknik yang dapat membantu kita mengembangkan ketahanan mental dan menghadapi segala situasi dengan keberanian dan kebijaksanaan. Salah satu cara untuk mengembangkan ketahanan mental adalah dengan mempraktikkan negative visualization, yaitu membayangkan skenario buruk yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Dengan melakukan ini, kita dapat mempersiapkan diri secara mental dan emosional untuk menghadapi situasi sulit, serta menghargai apa yang kita miliki saat ini. Selain itu, penting untuk melatih kemampuan untuk menerima ketidakpastian. Hidup penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang tidak terduga. Dengan menerima bahwa ada banyak hal yang berada di luar kendali kita, kita dapat mengurangi kecemasan dan menjaga ketenangan batin. Mengembangkan kebiasaan berpikir realistis juga membantu dalam membangun ketahanan mental. Fokuslah pada fakta dan bukti yang ada, daripada membiarkan pikiran kita terperangkap dalam skenario yang tidak realistis atau berlebihan. Dengan berpikir realistis, kita dapat mengambil tindakan yang lebih bijaksana dan efektif. Terakhir, penting untuk memiliki jaringan dukungan yang kuat. Teman, keluarga, dan komunitas dapat memberikan dukungan emosional dan perspektif baru saat kita menghadapi tantangan. Jangan ragu untuk mencari bantuan dan berbagi perasaan dengan orang-orang terdekat Anda. Dengan dukungan yang tepat, Anda dapat mengatasi segala rintangan dan membangun ketahanan mental yang kuat. Terima kasih telah menonton video ini tentang 20 pelajaran stoikisme untuk tetap tenang di segala situasi. Stoikisme telah menjadi panduan bagi banyak individu dalam menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan selama berabad-abad. Dalam perjalanan kita, menghadapi ketidakpastian dan tekanan adalah bagian tak terelakkan. Dan dengan menerapkan prinsip-prinsip stoikisme, kita bisa menemukan kedamaian di tengah-tengah kekacauan. Kita telah mengeksplorasi berbagai cara praktis untuk menerapkan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Dari mengendalikan emosi negatif hingga mengembangkan kebiasaan berpikir positif. Setiap pelajaran memberikan kita alat untuk menjaga ketenangan batin. Dengan latihan dan komitmen, kita bisa merespons situasi sulit dengan lebih bijaksana dan tidak mudah terpengaruh oleh gangguan eksternal. Mengembangkan ketahanan mental dan menjaga perspektif yang seimbang adalah bagian penting dari praktik stoikisme. Dengan menghargai setiap momen hidup dan mengambil pelajaran dari kegagalan, kita bisa tumbuh dan menjadi lebih kuat. Stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan datang dari pengalaman dan refleksi diri,
serta dari kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Empati dan pengertian terhadap orang lain adalah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis dan damai. Dengan menunjukkan kebajikan dalam tindakan sehari-hari, kita bisa memperkuat ikatan sosial dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Stoikisme tidak hanya mengajarkan kita untuk hidup dengan tenang, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik bagi diri sendiri dan orang lain. Akhirnya, semoga video ini memberikan Anda wawasan dan inspirasi untuk mempraktikkan stoikisme dalam kehidupan Anda. Ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip stoikisme, kita bisa menghadapi segala situasi dengan kepala dingin dan menemukan kedamaian batin yang sejati. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari Jojolog Official. Wassalam.